Saya Edi Winoto. Selama 15 tahun, saya perang dengan gadget. No kidding. Saya akan min dengan kalian, tapi sebelum itu saya akan beri konteks kepada kalian. Hari Sabtu lalu, saya sudah ngomong dengan parents kalian, ada 100 lebih parents. Saya kasih tentang JOMO, tentang apa yang harus ditinggalkan, tentang apa yang harus dikejar. Selasa kemarin saya ngobrol dengan senior kalian tentang friendship. Tapi saya mikir, kalau saya bagi lagi hal yang sama, tidak asik. Kalau kalian mau tahu tentang bagaimana bisa mendapatkan friendship yang lebih baik, 1 jam pembicaraan kita dengan senior kalian di SMA, di tempat ini, kalian bisa nonton di website kalian. Nanti setelah Pak Sam atau Bu Putri upload. Saya anjurkan kalian semua nonton tentang friendship. That's so good. Nah, hari ini Mr. Edi akan tantang kalian about 7-day challenge. Kenapa? Mr. Edi ngajar 30 tahun dari 2010 sampai 2025, 15 tahun, saya, istri, dan 3 anak belajar 1000 board game selama 10.000 jam. Lupakan itu dulu. Tapi dari tahun 90 sampai tahun 2010, selama 30 tahun, saya mengajar les matematika. Nggak ada trouble di tahun 90 sampai tahun 2000. Mulai tahun 2001, 2002, orang tua udah stres. Papa mamanya mereka nanya, ini gimana ya anak saya yang nggak mau belajar, nilainya jelek terus. Saya bilang, di rumah ngapain? Main game saja. Kalau gitu ini salah ibu. Kenapa dikasih main? Jawaban ibu itu apa? Saya udah coba, tapi dia bilang, saya akan lari dari rumah kalau you nggak kasih main. So, ada yang bisa tebak Mr. Edi generasi apa? Hah? So cool. I'm Gen Z. No, I'm not Gen Z. I'm Alpha. Oh wait. Millennial. Yes, thank you so much. I'm X. Beta belum keluar ya. I'm X. Jadi Mr. Edi lahir di tahun 1977. 77. Nah, kalau kalian itu semuanya adalah Gen Z atau Gen Alpha. Yang Gen Z angkat tangan. Gen Z. Baik. Ngerti? Berarti great hand. Yang Gen Alpha angkat tangan. Baik. Turunkan tangannya. Jadi kaum milenial, ketika mereka remaja, mereka sudah mulai dumb. Saya bisa berani bilang Gen milenial adalah the dumbest generation. Kenapa? Mereka main game terus, mereka mulai, internet sudah mulai masuk di tahun 2000 sampai 2010. Mereka mulai kerjaannya, generasi di bawah saya adalah les belajar, lebih banyak video game, lebih banyak TV. Akhirnya mereka menjadi dumb. Kenapa? Main-main terus. Saya termasuk salah satunya, dumb. Mr. Edi enggak lulus kuliah because of setiap hari main video game 5, 6, 7 tahun. Saya enggak lulus kuliah. Setelah itu masuk generasi salah saya. Yang tadi dumbest itu milenial. Milenial. Setelah itu baru anak-anak mereka adalah generasi X. Salah lagi saya. Generasi Z. Generasi Z kenapa? Ini bukan dumbest lagi. Papa mamanya udah gede karena papa mamanya main game terus dan sebagainya, melahirkan anak-anak Gen Z. Anak-anaknya mau main, tebak dari umur 3 tahun, 4 tahun sudah dikasih gadget dan sebagainya. Alhasil Gen Z yang di sini ketika kecil sudah mendapatkan handphone, gadget. Bukan hanya TV, bukan hanya video game. Sudah mulai masuk apa? Apa? Sorry, konsol game.
Yes, so true. Konsol gamenya bukan hanya di rumah sendiri, tapi udah MMORPG. Sudah main online dengan seluruh dunia. Jadi video gamenya bertambah sampai mencapai ke seluruh dunia. Terus sibuknya apa lagi? Masuk sosmed di tahun 2012, 2013, 2015. Terus masuk apa lagi? Selfie, masuk lagi konten. So kalian punya waktu yang Tuhan ciptakan 24 jam setiap hari bertambah sedikit. Alhasil, dari 2012 sampai 2024, semua data menunjukkan generasi Z adalah the sickest generation of all. Why? Anxious-nya naik terus, lonely-nya naik terus, depressed-nya naik terus, bunuh dirinya naik terus. Unstoppable, bahkan ketika COVID menghantam, di 2020, grafik yang kayak hockey stick diharapkan turun, but no, dia naik terus. Picture this, kakek nenek adalah milenial, the dumbest generation, nggak mau membaca, hanya mau scrolling. Anak-anaknya masuk, yaitu generasi milenial, generasi Z, the sickest generation. Satu keluarga, kakek neneknya adalah the dumbest, anaknya yaitu papa mamanya yaitu the sickest, sekarang lahir kalian alpha. Belum alpha ya, kamu masih Z ya. Baik, yang alpha itu dari 2012 ya, kalau nggak salah. Thank you. Dari 2013 terusnya, yang kita hadapin lebih serem daripada yang sebelum-sebelumnya. Yaitu, ada yang tahu apa? Apa? Yes, brain rot-nya karena apa? Karena AI. AI itu adalah artificial intimacy. 1 tahun AI companion, Miss Flo minta saya bagikan tentang ini. In 1 year, AI companion berdiri 128 apps ada di sana. Replika, karakter AI, Annie Grok. Elon Musk pun keluarin Annie. Dalam 2 kalimat kalian bersentuhan dengan itu, kalian langsung bisa masuk ke kalimat-kalimat pornografi, kalimat-kalimat kekerasan, dan sebagainya. Pornografi itu di setiap zaman selalu ada. Dulu hanya gambar-gambar kita visualin. Sekarang bukan hanya gambar-gambar, karena karakter-karakter di sana kalian bisa bikin sesuai apa yang kalian mau. Setelah suka, kalian ngobrol dengan dia, bisa jadi best friend, boyfriend, girlfriend, bisa jadi terapis, bisa jadi mentor, bisa jadi husband, bisa jadi wife. Tahun lalu sudah ada yang bunuh diri because of that. When you speak with AI companion, kalian dapat intimacy yang palsu, artificial. Because dia nggak akan suruh kalian berhenti. Kalian mau ngomong sampai 1 jam, 2 jam, dia akan layanin terus. Because dia pakai teknik empati paling tinggi, yaitu mirroring. Di kepala kita ada yang namanya neuron mirroring. Ketika kalian ngomong sama teman, berasa sedih, muka kalian akan mulai merasa sedih. Begitu juga sebaliknya, ketawa, teman kalian sharing joke, kalian akan mulai ketawa. Dengan AI companion, kalian halus dengan dia, dia akan halus dengan kalian. Kalian keluarin kata kasar dan kata bully, in 1 second, dia akan bully kembali dan keluarin kalian. Maksudnya dia akan compromise dengan kalian terus-menerus. Itu AI companion. Mr. Eddie sudah perang dengan teknologi ini 15 tahun lebih. Kalian itu adalah murid-murid SMP. Mr. Eddie himbau, ingin tahu apakah kalian bisa mempertimbangkan workshop hari ini, tantangan hari ini. Kalian akan mendapatkan perasaan yang sangat nggak enak ketika kalian melakukan ini. Itu di-consider hal yang baik. But thank you jika kalian mau mempertimbangkannya. Ingat, AI itu bisa mikir? Tidak bisa.
Dia hanya learning mesin yang sudah dimasukin oleh computer scientist, masukin ke sana, dia pelajarin semua terapis dari seluruh dunia, dari pasiennya ngomong sama terapis, dari dari menti ngomong sama mentor, sama coach, sama lover, di semua situs porno semuanya dipelajarin sama dia. Dia jadi seperti all in, semuanya bisa. Mr. Eddie ingat, saya hanya sekali saja nanya ke mereka. Saya nanya gini, I want to speak with middle school class. Ketika dia puji-puji saya nggak ladenin. Saya lupa replika atau karakter. Saya tanya gini, I want to speak with hundreds of middle school students and high school students. What do you suggest me to speak to them about how to terminate you, karakter AI? Tebak, dia bisa jawab nggak pertanyaan saya? Because I think you're so bad. Dia nggak bisa sama sekali, because dia belum pelajarin kalimat itu. Dia jawab kembali apa? What do you feel, Eddie? Do you feel good today? Do you feel good tonight? Halusinasi semuanya. Bahkan Sam Altman sendiri yang punya ChatGPT, CEO-nya ya, foundernya ya. Dia sendiri 2 minggu lalu bilang bahwa semua companion AI ini tidak ada basic dari terapis bahwa mereka itu punya sertifikatnya. Nggak ada. If you want to play with them, let's go. But with your parents. Jangan sendiri. You can consider this. Nah, saya senang sekali. Bulan lalu, Miss Alice hubungin saya. Sebelumnya saya hubungin Miss Alice tentang board game di LinkedIn. Setelah itu, Miss Alice bulan lalu hubungin saya bilang, do you want to give a speech about board game to the parents of Bukit Sion? Your parents? I say yes, of course. Saya akan ajarin beberapa hal dan sebagainya. 40 hari saya pelajarin terus dan saya sangat bangga dengan kalian. Saya sangat bangga dengan Bukit Sion SMP because Mr. Eddie belum pernah dapatin satu sekolah yang phone free school. Belum ada. Tahun lalu Mr. Eddie baca buku Jonathan Haidt, judulnya Anxious Generation. Siapa yang sudah baca? Anxious Generation dari Jonathan Haidt. Beliau kasih 4 norm, sejak buku itu keluar, sebelum buku itu keluar, dari tahun 2012, beliau sudah research di seluruh dunia, data-data ini, data mengerikan dari teknologi. Tapi selama 8 tahun tidak ada yang backup. Tapi sejak masuk 2020, ratusan saintis mulai combine di hands untuk kasih data ke kalian bahwa yes, you are living in the great technology, great intelligence. You are so happy, but kalian harus belajar bagaimana cara tackle-nya. Beliau kasih 4 norm. Ke seluruh dunia, beliau diundang di legislatif Amerika, di legislatif UK untuk fight supaya generasi Z, generasi Alpha, dan Beta nanti, mungkin anak-anak kalian, safe dari kemanusiaan. 4 norm yang beliau kasih. Pertama, ini tugasnya your parents. Pertama, jangan kasih anak-anak kalian smartphone sampai umur 16 tahun. Yang kedua, jangan kasih sosmed ke anak-anak kalian sampai usia 18. Waduh, not forever, but to delay. Because kalian baru masuk puberti atau belum masuk puberti, kalian melewati ini, kalian punya hormon otak, cannot handle it. You need to delay it. Ya, 2 ini tugas siapa? Parents atau sekolah? Parents. Tapi ingat kembali yang tadi murid Mr. Eddie punya parents yang bilang, saya udah kasih tahu dia, tapi dia nggak mau dengar. Kalau saya suruh dia nggak main lagi, dia akan lari dari rumah. So 1 and 2, your parents have a very difficult position. Yang ketiga, phone free school. SMP, SMA tidak boleh bawa handphone ke sekolah. Kalau mau bawa titip, hanya boleh sebelum masuk atau sesudah.
Dan saya dengar SMA pun lakukan begitu. Mereka bawa, paginya mereka titip, pulangnya mereka ambil. Benar? Tapi you SMP nggak bawa sama sekali. You are very happy. Why? Research dari bukunya Victoria Dunkley yang berjudul Reset Your Child's Brain, researchnya dari 15 tahun lalu pun menyatakan semua Wi-Fi ini itu memberikan brain damage ke otak kita. Orang dewasa, anak-anak seperti kalian, apalagi anak-anak kecil. So, kalian bayangin, kalau kalian 336 nggak bawa handphone, nggak ada wifi, kalian save a little bit. Kalau sehari, bayangin, kalau kalian lakukan itu 360 hari, your brain is so much healthy dari teman-teman lain di sekolah-sekolah lain. Di sekolah-sekolah lain, you imagine. Masuk kelas, buka Chromebook, nggak lihat muka gurunya, hanya main belajar dengan screen. Nggak ada tatap mata. Di sekolah-sekolah lain, istirahat, tunggu teman, 3 murid SMP duduk berbarengan, 3-3-nya main HP, nggak saling ngobrol. But I want to say, the Wi-Fi thing itu menyeramkan. Kita nggak pernah tahu nanti 20 years lagi, 30 years lagi sebenarnya Wi-Fi itu menghancurkan otak itu sampai segimana kita belum tahu. Ini Wi-Fi baru 20 tahun. Yang keempat, free play. Artinya, kalau kalian ada teman yang mau ajak nonton atau ke mall, go ahead. Go and go and go. Di sinilah Mr. Eddie masuk selama 15 tahun, yaitu play board game dengan keluarga. I will give you this one to your class first. Ketua kelas semua ketua kelas, ada 14 ketua kelas, coba berdiri. 71, 72, 73, 74, where is 75? 75 ya. 81, 82, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94. So good. Oke, boleh duduk. Nanti semoga salah satu dari kalian akan dapatin ini. Main dulu 1 bulan dengan, misalnya nih, 83 yang dapat nih. 83 main dulu ketika istirahat dengan teman-temannya. You will find very happy moment and joyfulness bersama teman kalian. Setelah itu baru taruh di sekolah. 2 minggu lalu, Mr. Eddie dengar bahwa Miss Flo beli 20 board game untuk kalian mainkan ketika recess. I was very happy. Alhasil, Sabtu kemarin saya kasih 1 board game untuk sekolah. Selasa kemarin saya kasih 1 board game untuk sekolah. Hari ini saya kasih 1 board game untuk sekolah. Tapi kelas kalian boleh main dulu. After that, you put on the I don't know, playroom atau apa. Now, kita akan mulai ke workshopnya. Semuanya berdiri. Ini terserah ya, kalian mau jujur atau bohong, terserah. Di sini ada kamera, akan masuk ke dalam website kalian. Saya minta Mr. Handi untuk shoot kalian. Terserah, mau bohong atau tidak. Yang ada Instagram dan main Instagram, duduk. Yang ada Instagram dan main Instagram, duduk. Boleh, yang lain tetap berdiri. Pertanyaan kedua. Yang ada TikTok atau main TikTok, duduk. You are good, you are good. Yang ketiga, yang ada Facebook, lupainlah itu untuk generasi di atasnya. Yang ketiga, yang main Roblox, duduk. Oke, yang berdiri, jangan ada peer pressure. Jangan ada peer pressure. Jangan ada tekanan sama sekali dari teman-temannya. I just can say bahwa your parents are so good ya. Yang keempat,
Main Minecraft, duduk. No, main Minecraft, duduk. Duduk. Bukan berdiri. Main Minecraft, duduk. Sorry, kenapa kalian berdiri lagi? Yang sudah duduk tidak boleh berdiri lagi. Jadi, yang main sosmed, IG, TikTok, duduk. Jangan berdiri lagi. Yang keempat, kelima. Yang main Fortnite, duduk. No, jangan berdiri lagi. Jangan berdiri lagi. Yang keenam, yang nonton Netflix sendiri tanpa keluarga, duduk. Oke, kamu duduk now. Berarti, nah kita masih ada beberapa lagi ya. Dari kelas 9 hanya ada satu. I can say you have very great parents. Very great parents. Yang nonton Disney Plus sendirian tanpa keluarga, duduk. So good. So good. I cannot saring kalian lagi. Oke, the last. Yang punya smartphone, duduk. Oke, I give up. Boleh maju nggak yang berempat? Berempat maju ke sini. You can give them applause. I will give them applause. Ayo berlima maju yuk. Yuk. Teman-teman kalian mau belajar dari kalian. Yuk maju. Begini. Semuanya di sini baris. Baris. Ada 6 orang. Saya panggil satu-satu ya. Dari kamu dulu. Ayo maju ke depan. Come with Mr. Eddie. Kasih tahu kita, apa perasaan you, what do you feel when at school nggak boleh main handphone, nggak ada handphone, dan at home you are so free. What do you feel and what do you think? I feel happy. Kamu feel asing nggak atau aneh sendiri nggak atau ada yang bilang kamu alien nggak? Nggak. You have a good friends, you have good friends. I tell you ya, sekolah Waldorf di San Francisco dan banyak cabang di Amerika, uang sekolahnya 60 juta satu bulan. Bukan 1 tahun, 60 juta rupiah 1 bulan. But eksekutif di Silicon Valley yang punya high tech, punya IG, punya apa semuanya, masukin lomba-lomba, masukin anaknya semua ke sekolah Waldorf. Why? Ada yang tahu? Yes, so mahal. Kenapa? Karena dari TK sampai SMA tidak ada screen di kurikulumnya, tidak ada basic kurikulum edtech-nya, nggak ada sama sekali. Tapi mereka lomba-lomba masuk ke sana. Picture this. Di kafetaria, di kantin mereka, they are so happy. Mereka bisa ngobrol, bercanda. Di library, semuanya baca. Very happy. Thank you so much. Kamu boleh duduk. Kamu maju. What do you have if you can say something? Satu apa yang membuat kamu so strong that you can go through this path? Tidak ada ini semua di dalam rumah. What make you so strong? I try my best. You try your best and you have support from your parents. Yeah. What they tell you? They tell me to like play games only at weekends. And Sorry, what games? What games? not games, but like watch What games? with parents. Oh, so good. Visi yang dikasih Tuhan ke Mr. Eddie dan keluarga 15 tahun lalu, di 2010 adalah family plays together. Thank you so much ya. Very good. Tepuk tangan. Maju yuk, maju.
Nasihat apa yang kamu bisa beri ke teman-temannya? Jangan takut. Kamu adalah contoh, kamu adalah ambasador. Yes. Satu kalimat apa yang kamu bisa kasih, satu tips apa supaya mereka can be better? Reduce screen time. Thank you. Reduce screen time. Thank you so much. Ayo maju. What activity that you do in your leisure time? Waktu-waktu luang sudah belajar semua, tapi you feel bored. So what did you do? Tapi nggak main screen, nggak main sosmed, nggak main gadget, nggak main video game. I play sports. You play what? Sports. You play sports. What sports? Basket and badminton. Uh, Basket and badminton. Yes, thank you so much. Itu saran buat kalian ya. Basket and badminton every day. Every day if I have free time. Oh, if you have free time, very good. Thank you so much. Ayo maju. Miss Alice bilang gini, kalau kalian coba-coba lihat mereka aneh, Miss Alice bilang gini, coba nanti lihat 10 tahun lagi. Siapa yang dapat beasiswa? Siapa yang kerjanya luar biasa? Siapa yang karirnya meningkat? Siapa yang bisnisnya menang? 3 hari yang lalu, Mr. Eddie dapat dari satu legendnya AI atau apa. Beliau bilang, no need to worry about future. Kalian harus belajar AI, harus belajar app coding, itu no need to worry. Satu hal yang kalian penting untuk kuasain nowadays adalah friendship, know yourself, emotional intelligence. Itu yang kalian pelajarin. Sejak kapan pernah nggak kamu ada sosmed ini semua, but your parents to do cut it all? Atau emang kamu dari kecil nggak pernah ini semua? Ada nggak in one time you play this all, but you decided to stop? No. So it means kamu nggak pernah touch ini semua? Awesome. Sekarang umur berapa? 12 ya. Go on. What's your hobby? Tell them. What's your hobby? And reading. Drawing and Reading. reading. Drawing and reading. So good. Yeah. Thank you. Thank you. Tepuk tangan. Come here. Come here. Tadi semuanya putri ya kalau nggak salah ya. Benar ya. Cuman ada satu putra. What do you want to say? If I'm bored, usually I play with my sister. I don't really play games anymore now. So good. What things that you play with your sister? Playing throw and catch with a ball, for example. So good. Thank you so much. Nom, thank you. Nomnya number 4, dia sudah hidupin, yaitu free play dengan sistersnya. My children, tiga-tiganya, read aloud, satu hari bisa baca 1 jam lebih, 1 minggu bisa baca selesai 1 buku. Umur 6, 8, 10. Mereka setiap hari bermain dan berolahraga 4 jam. Pagi 2 jam, sore 2 jam. Why? Because I and my wife homeschooling mereka. Ya, you do that. Thank you so much ya. Now kita mulai masuk. I said it one more time. Mr. Eddie sudah perang dengan gadget 15 years. Kalian sudah SMP, sebagian sudah mulai dewasa. I consider you to suggest this 7-day challenge. This is not a must, but I will say thank you if you consider it. Ya, data ini menunjukkan dari 336 murid, hanya 6 murid yang can go through this beautiful path. Ini yang menunjukkan bahwa there is a chance we can work together with parents and with friends. Semuanya buka kertasnya. Sorry, tadi yang putra namanya siapa?
Coba berdiri lagi. Yang putra, yang terakhir tadi ngomong sama Mr. Eddie, you come here. Kamu dari kelas 7 apa? 73. So, ini Mister donorkan ke sekolah, ke play, tapi hanya 73 yang boleh main in 1 week or 1 month. You consider with your ketua kelas, tanya gurunya apakah boleh main ketika recess. Kalau mereka nggak kasih, you just go to Miss Flo, taruh di sana. Yes? Ya. But sebelum dia main dengan teman-temannya, I can give you 1 week to play with your sister, tapi nggak bisa berdua. With your parents, berempat minimum. You learn this, play this in 1 week. After that you go to your class, teach them, play with them. Ya, setelah itu 1 month taruh di sekolah. Is that okay? Nah, buat kamu. Now, kita tinggal 20 menit. I akan super cepat. Semuanya buka yang ini. I challenge you 7 hari detox. Kalian sembari dengar Mr. Eddie, kalian circle 10 hal yang kalian mau lakukan in this 10 days. Kalau nggak jadi gimana? No worry, just circle it. Mr. suggest dimulainya dari Sunday ini, jadi masih ada 3 hari yang nanti akan dilakukan. I give you times dulu. Circle 10. Kalian berdua, bertiga, kerjasama, ngobrol together. Coba saling share, kalian mau lakukan apa dengan teman atau family. You can discuss among you 2 or 3 together. I give you 3 minutes. Ready to 8 more. Very good. Plenty of them. Very good. Just choose 10. Choose 5 until 10. Hi. Yes. There is a board game in that list. Find it. Yeah, chess is a board game. To what? Very good. Anak-anak, kalian boleh tambahkan ide sendiri di 201, 202. Like paper craft. Very good idea. Good, very good. Second. Okay, you can do more than that. This list you can do not just within 7 days, but whole month you can do.
consult with your friends and family. Very good, thank you. Oke, semuanya lipat kembali, simpan ke dalam Alkitabnya. Hari ini hari Kamis, besok Jumat, Sunday kalian bisa start ini. Dalam 3 hari, you need a preparation. Semuanya simpan dulu, anak-anak. Simpan kertasnya, dilipat. 3 hari kalian bisa preparation, pertama. Kedua, malam hari 1 jam sebelum tidur, tidak ada boleh screen lagi. Ketiga, bersihkan kalian punya kamar tidur dari segala screen, kalau bisa. Gadget, laptop, dan sebagainya. Kalian bisa prepare. Keempat, cari teman 3-5 orang supaya kalian bisa lakukan 7-day challenge. Kelima, yang terakhir. Tulis di note kalian, screenstrong.org. Kalian bisa dapatin banyak sekali anak-anak, bukan anak-anak, murid-murid di seluruh Amerika seperti kalian. Janji SMP, SMA, college melewati masa-masa mereka tanpa gadget, tanpa video game, tanpa sosial media. They are very thriving, they are very happy. Tulis di note kalian, screenstrong.org. Oh, sorry, di sini ada. Oh, nggak ada di sini. Oh ya, Screenstrong. Setelah selesai 7 hari, next Saturday, kalau ada yang mau komen atau tulis diary, tulis pengalaman kalian, kalian boleh hubungin Mr. Eddie di Instagram Board Game Class. I will wait for you. Ya. Now, bisa nggak kalau ini semua kita laluin? Attention please. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mindfulness. Yang ikut kelas board game Mr. Eddie udah tahu, yang dulu kelas 6, sekarang SMP 1. Every time I go to your class, I will do you to, I will call you to, close your eyes. We will have mindfulness for 1 minute. Close your eyes semuanya. We starting now. Open your eyes. Boredom is so much powerful thing to do. When you bored, jangan langsung ambil ini. Let it go, because all creativity will creep in your mind and give you many ideas. Mr. Eddie kasih tahu, semua speech ini dalam 3 jam, itu Mr. Eddie laluin dengan tidak berpikir apa-apa. Let our mind bore, let our mind sit silent. Caranya gimana? You can do gym, sepeda, lari, berenang, itu namanya adalah mindfulness in motion. Kalian punya tugas-tugas berat, project berat, gimana nih tackle-nya, problem di rumah, problem dengan friends, itu semuanya Tuhan akan bantu kalian. Itu mindfulness. So bore is a very good thing. Nanti 7 hari kalian akan mengalami bore yang super menyeramkan. You can go through like that. Ya.
Tapi kalau kalian sukses di ini semua, 7 hari, kalian nggak bisa bangga. If sikap kalian tetap jelek, tidak respect ke orang tua, tidak respect ke teman-teman, kalian berani membantah orang tua, that's no use. Ada banyak suku termasuk Israel, ketika anak-anak remaja mau melalui masa supaya dia jadi dewasa, dia harus lewatin upacara-upacara. Dan juga suku-suku tertentu harus melalui karakter-karakter, contoh keberanian, contoh kebaikan dengan ibu dan sebagainya. Makanya Mr. Eddie buka satu lagi yang di sini, kita akan laluin ini, habis itu kita selesai. Kalau kalian lakukan 7 days Screen Strong ini tanpa buka halaman belakang kalian, tanpa karakter kualitas, itu semuanya tidak berarti apa-apa. Di sini ada 1 sampai 36. So I suggest you untuk pair dengan 5 sampai 10 hal yang kalian mau lakukan dalam 7 hari, tulis di satu kolom, misalnya Sunday, kalian mau bike dengan keluarga, naik sepeda dengan keluarga. Pairkan dengan salah satu karakter kualitas di hari itu. Now, I ask you for 2 minutes untuk cari 7 kualitas yang kalian mau praktekkan ke teman-teman, ke adik kakak, ke parents. Mulai. Ada yang nggak ngerti boleh angkat tangan. Dari number 1 until 36 apa itu? 2 menit. Lingkarin 7. Oh, good. Already 7, very good. Respect, responsibility, self-control. Setiap hari praktekkan 1. Each day. More than 7, good. You can circle more than 7 if you will. Sir, I have a question. Yes. What is a weird yard? What is apa? Wheat yard. What is that? I don't know. You can check How it, do you yeah. know wheat yard? Not the This one? drug thing, I believe. Sorry, I haven't checked it, but you can check it. What is wheat yard? One more minute. Halo, Mr. Herman. Sudah selesai? Do you care to share it? Di depan? Boleh ya? Do you care to share it with us? Maju ke depan. Come with me. Kamu sudah selesai belum? Not yet. Do you care to share it? Come. Come. We close with this. Yuk. Yuk naik ke panggung semuanya. Oke, semuanya tutup listnya. Please, kita mau dengar dari teman-teman kita. Bukan artinya list mereka perfect ya. Bukan artinya ini akan berhasil. I just wonder. Mr. Eddie 15 tahun perang dengan gadget. Mr. Eddie belum pernah ngomong seperti ini di murid SMP, SMA, dan parents. Never. This is my first time. So,
kita dengar sharing dari teman-teman kita. Coba buka yang list ini. Can you share with us one or two things from here? Tapi di-elaborate. You know elaborate? Ceritain lebih detail. What you want to do, with who, where. Coba. Hold it. To play with Legos. Lebih kencang. Play with Legos. Play with Legos and the other one. Watch clouds. Watch what? Clouds. Oh, watch clouds. I like it. When I swim, I take 3 minutes to just watching clouds. You like it? Pernah? Siapa yang pernah? Oh, so good, so good. You will have sering beautiful thing to do. Very good. Ada lagi? Oke. Yang karakter, coba pilih 1 atau 2. Yang kamu mau praktekkan mana kepada siapa? Responsibility to my parents and thankfulness. And yang kedua apa? Thankfulness and responsibility. Very good. Thankfulness is very good for health, for brain, for heart. Yes. Gratefulness. So good. Thank you so much ya. Now, your turn. Semuanya dengar teman kita. You can go back. Semuanya just 2. Share with us what do you have in your list 200 plus ways to unplug. Just 2 things. So I want to learn a different language. What language? Germany, French, French. French. Very good ya. Very good. One more. Get a gym membership. Gym membership. Siapa yang sudah gym? Oh, your senior yang anak-anak SMA banyak yang gym. I suggest semuanya hubungin dia. Hopefully on September sudah ada beberapa yang gym. Gym is very healthy. So good. Very good. Okay. Now, 1 or 2 qualities share with us. Wisdom, because I want to learn how to be like God. You want to have wisdom and you want to be like God. like God. Dengar baik-baik kalimatnya. I akan ulangin sekali lagi. Dia prays for wisdom because she wants to be like God. Ingat baik-baik. Di Alkitab ada, tapi Mr. Eddie lupa ayatnya. Hopefully kalian bisa seperti saya, seperti Tuhan. Very, very good thing to do. Thank you so much. Thank you. Ada lagi 1? One more? Self-control, because doom scrolling is a bad thing to do because I can't do anything else. Thank you so much. You learn your self-control in this 7 day. You will be more strong willing ya. Kalian akan punya lebih baik. Thank you so much. 2 activities. First, I would like to play badminton with my family. Badminton with your family every week. Usually with my mom. Lebih dekat. Usually with my mom. So good. Yeah. She will be very happy, 2 of you. One more. And I would try to try a new food. I would like to try a new food. New food. You cook by yourself or you want to buy? Yeah, I just either cook or buy anything. You cook or buy? That is a very good adventure ya. Mr. kasih judul sesi kita adalah Your New Adventure. Dia mau adventure untuk cook atau beli makanan. Very good. 1 or 2 qualities. Probably forgiveness, since usually I have trouble forgiving someone. Then patience, since usually I'm not patient enough. When, let's say I'm talking with my parent and they don't understand me, usually I'm not patient with that. You also, dia punya vulnerability yang bagus ya. You will succeed. Kamu pasti berhasil tackle these 2 things ya. Thank you so much. Thank you. Baik, kita semua tutup dalam doa yuk.
Bapa kami yang bertata di sorga, terima kasih kami sudah selesai sesi hari ini. Tuhan akan berkati anak-anakmu yang mau mengikuti 7-day challenge ini. Baik mereka berhasil atau sukses, tapi Tuhan sertai jalan mereka, Tuhan sertai pendidikan mereka, Tuhan beri wisdom kepada mereka, Tuhan berkati keluarga mereka. Edi berdoa bahwa generasi ini Tuhan selamatkan, bahwa kami tidak down lagi, kami tidak sick lagi, kami tidak lonely lagi, tapi kami mau menjadi seperti Tuhan, memberkati teman-teman dan keluarga dan memuliakan namamu. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Thank you, Pak. Oke. Mungkin sekali lagi berikan tepuk tangan buat Pak Edi. Ya. Ya. Kami berharap kalian bisa mencerna, mendapatkan informasi yang telah disampaikan hari ini. Ya, lihat apa yang dilakukan hari ini dan memulai apa yang disampaikan tadi adalah perjalanan kalian untuk di masa yang akan datang. Saya akan persilakan untuk Steven. Ada hal yang mau disampaikan sehubungan dengan Steven, ada Steven? Ya. Ada informasi yang harus disampaikan, mohon diperhatikan.